Oke, kembali lagi di channel saya. Ini adalah part kedua yang membahas tentang asam lambung ya. Bagaimana cara pengalaman saya bisa sembuh dari asam lambung yang sudah saya derita kurang lebih 10 tahun ya. Bahkan lebih dari 10 tahun. Jika Anda belum nonton part satunya, silahkan, link ada di deskripsi, silahkan tonton dulu yang part 1 biar nyambung ya. Oke, untuk di part 2 ini langsung saja ya. Yang sudah saya sebutkan itu ada 4 cara ya, menurut pengalaman saya sendiri. Yang pertama itu membawa pikiran positif ke alam bawah sadar. Itu adalah yang ditanamkan paling pertama ya. Nah, cara ini yang pertama ini, yaitu membawa pikiran positif ke alam bawah sadar, ini juga harus terus ditanamkan sampai ke tahap kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya, walaupun nantinya sudah sembuh ya. Karena ini jadi kunci menghilangkan kecemasan dari gejala asam lambung yang timbul ya. Pasti setiap kali keluhan asam lambung Anda kambuh, pasti sampai mikir karena saking gak karuannya itu, seperti rasanya seperti mau mati gitu kan. Padahal itu adalah salah satu bencana pikiran yang membuat asam lambung ini tidak kunjung sembuh. Pikiran negatif itu yang bikin cemas berlebih ya. Padahal asam lambung itu jarang sekali yang sampai menimbulkan kematian ya. Maka di otak, di pikiran itu harus benar-benar ditanamkan ya, bahwa asam lambung itu tidak akan sampai menimbulkan kematian. Karena biasanya juga Anda tidak kenapa-napa, itu hanya timbul pikiran itu saat kalian asam lambungnya kambuh. Jika pas asam lambungnya tidak kambuh, atau kalian baik-baik saja kan. Jadi benar-benar harus ditanamkan pikiran positif bahwa sakit asam lambung saya itu sepele dan bisa sembuh. Tanamkan ke pikiran kalian bahwa sakit asam lambung ini sepele, tidak akan membuat kalian sakit parah, itu tidak akan. Tanamkan terus di pikiran, bisa sambil memejamkan mata. Kalian bilang ke pikiran kalian, ke diri kalian sendiri, aku tidak apa-apa, aku tidak apa-apa, aku tidak akan terjadi apa-apa pada diriku. Ini cuma sakit biasa, pasti akan sembuh. Sambil atur nafas baik-baik, tarik nafas dari hidung, perlahan keluarkan dari mulut. Seperti itu terus. Jika mulai timbul gejala asam lambung, selalu lakukan itu. Mengapa pikiran positif
yang harus dimasukkan ke alam bawah sadar itu paling utama, karena masalah psikis, masalah pikiran itu paling lama sembuhnya, paling susah ditanamkan ke alam bawah sadar. Oleh karena itu harus dibiasakan agar alam bawah sadar kita ke arah yang positif, sehingga nanti tidak berpikir aneh-aneh jika asam lambung kembali kambuh. Nah, itu tanamkan itu dulu. Kemudian lanjut yang kedua itu ramuan herbal. Nah, ramuan herbal yang saya pakai itu macam-macam ya. Udah pernah saya coba. Nah, saya kali ini bukan iklan ya. Saya juga tidak dibayar oleh ramuan herbal ini dalam membuat video ini. Ini murni karena memang pengalaman saya pribadi. Ramuan herbal ini agak manjur ya. Saya beli ramuan ini namanya IBH ya, atau Indonesia Berkah Hijau. Nah, ramuan herbal ini berisi 2 macam. Yang satunya Revomac, yang satunya lagi Nugastro. Nah, ini cara penyajiannya juga berbeda ya. Nah, untuk lebih detailnya tentang jamu ini nanti di video yang terpisah saja ya. Nah, intinya saya minum jamu ini, ramuan herbal ini selama kurang lebih 4 bulan ya. 4 bulan. Harganya emang lumayan ya. Itu 1 bungkus itu untuk 10 hari. Itu harganya 200-an ribu ya. Itu untuk 10 hari. Nah, tinggal dikalikan kalau misal untuk 4 bulan. Tapi kalau misal untuk 4 bulan biasanya ada harga grosir ya, lebih murah ya. Saya juga udah mencoba ramuan herbal produk lain tapi masih kambuh-kambuh juga. Jadi untuk yang kali ini saya juga awal-awalnya mencoba, tapi ternyata alhamdulillah cocok ya. Kenapa 4 bulan? Karena yaitu tadi otot LES atau otot katup esofagus yang buat mengunci, menutup dan membuka biar asam lambung tidak naik itu kan kendor. Nah, itu untuk menguatkannya lagi tidak cukup dengan hanya 1 bulan 2 bulan ya. Harus memang namanya perbaikan organ itu bertahap dan tidak butuh dengan waktu singkat ya, harus bertahap. Nah, terus yang ketiga itu pola makan ya, pola makan dan pola minum. Nah, selama saya dalam masa pengobatan sendiri ya, itu benar-benar pola makan dan minum saya jaga ya. Yang utama itu sih kalau makanan ya,
Kalau untuk makanan yang saya hindari itu adalah yang bergas, misalnya kol ya, atau kubis ya, itu benar-benar saya hindari ya. Biasanya itu yang sering di shop ya, di shop itu ada kubisnya, ada kolnya, itu kalau bisa dihindari. Kemudian makan yang langsung dengan porsi banyak itu juga harus dihindari ya. Terus untuk minum kopi yang dengan gula itu kalau bisa dihindari dulu ya. Justru yang lebih bagus itu kopi yang tanpa gula ya. Kemudian dalam cuaca apapun itu harus selalu minum hangat ya. Tidak boleh minum es sama sekali, karena es itu memicu naiknya asam lambung ya, memicu asam lambung jadi semakin banyak. Jadi dalam kondisi panas sekalipun minumnya harus tetap air hangat, harus air hangat. Jadi tadi ya, itu kalau untuk minum kopi, kalau bisa sih tidak minum kopi dulu, tapi kalau misal ingin banget minum kopi, itu tadi kopi yang tanpa gula ya. Sama halnya dengan teh kalau bisa juga, kalau misal ingin banget minum teh, itu teh yang teh tawar ya. Kemudian soft drink, soda itu juga dihindari. Nanti kalau misal ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian yang keempat itu olahraga, melatih otot diafragma atau melatih nafas perut. Bagaimana caranya? Itu pertama dilakukan dalam perut kosong ya. Tidak boleh perut yang baru terisi makanan atau minuman. Sebaiknya kalau misal baru makan atau baru minum itu 2 jam ya setelah makan. Kalau setelah minum ya 1 jam setelah minum, itu baru bisa untuk latihan pernafasan perut. Nah, bagaimana caranya? Step pertama itu Anda bisa pada posisi tiduran ya, tiduran tanpa bantal ya, jadi datar. Atau yang kedua dengan duduk bersandar tegak lurus ya. Jadi sandaran itu tegak lurus 90 derajat ya. Sebenarnya lebih efektif itu dengan tidur ya, tidur tanpa bantal. Caranya yaitu Anda menarik nafas perlahan, kemudian kencangkan
perut Anda. Jadi biarkan perut itu mengembang sampai kencang. Tahan 3-5 detik. Kemudian hembuskan dengan keras melalui mulut. Jadi saya ulangi lagi tadi, bagaimana cara melatih otot les ini, otot lower esophageal sphincter ini. Itu caranya pertama, ambil nafas melalui hidung perlahan, imajinasikan bahwa udara itu mengisi perut Anda sampai benar-benar penuh. Tahan 3-5 detik, kemudian hembuskan dengan keras melalui mulut ya. Lakukan ini berulang kali sampai 5-10 kali ya. Baik itu posisi tidur, posisi ataupun posisi duduk ya, sambil memegang perut Anda tadi yang sudah terisi penuh udara, kemudian dihembuskan dengan keras melalui mulut sambil Anda pegang perut Anda. Rasakan bahwa perut Anda itu mengencang ya. Nah, itu yang saya lakukan selama kurang lebih hampir 2 tahun ya. Memang harus sabar, apalagi untuk masalah yang pertama yaitu psikis, itu benar-benar harus serius ya. Oh ya, tadi ada yang kelupaan untuk masalah pola makan dan pola minum. Tadi untuk makanan saya hanya menyebutkan yang bergas ya, yang dihindari. Sebenarnya untuk makanan pedas dan alkohol itu juga wajib dihindari ya, wajib dihindari. Kemudian makanan yang bersantan dan berminyak tinggi itu juga harus dikurangin ya selama pengobatan ini. Kemudian merokok dan minum alkohol itu juga wajib dihindari, karena itu pengaruh juga ke asam lambung. Nah, kemudian kalau misal nantinya sembuh, apakah kita boleh makan makanan yang tadinya menjadi kesukaan kita, tapi karena punya asam lambung jadi kita hindari, misalnya makanan pedas, makanan bersantan, gorengan. Kalau sudah sembuh ya otomatis kita bebas makan apa saja, karena yang namanya sudah sembuh itu artinya kan tidak kambuh lagi ya. Tapi harus lebih bijaksana lagi, tidak berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik ya. Oke, mungkin videonya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau misal suka silahkan like, kalau misal tidak suka tidak apa-apa, di dislike aja. Kalau misal sekiranya bermanfaat, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini biar saya semangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kedepannya. Oke, sampai ketemu lagi guys.